Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan secara resmi telah dibentuk pada 20 Oktober 2024, bertepatan dengan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Kementerian ini mengemban amanat yang cukup besar, mengelola lebih dari 65.000 aparatur sipil negara yang tersebar di seluruh wilayah kerja, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana memastikan pengembangan kompetensi ini dapat berjalan secara sistematis, terukur, merata, dan berkelanjutan. Saat ini, belum tersedia payung hukum yang komprehensif mengatur hal tersebut. Konsekuensinya, program berjalan parsial dan tidak efisien. Pengelolaan kompetensi ASN masih terhambat oleh 4 hal utama. Pertama, struktur belum kokoh. Kedua, prosedur belum solid. Ketiga, perilaku jadi tantangan. Keempat, teknologi belum mendukung. Semua ini menghambat lahirnya ASN yang profesional dan adaptif. Menanggapi urgensi ini, solusi utama adalah melakukan perumusan suatu keputusan menteri tentang manajemen pengembangan kompetensi. Regulasi ini akan diposisikan sebagai instrumen transformasi untuk menciptakan ekosistem pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. 3 elemen inovasi menjadi kunci dalam proyek perubahan ini. Di antaranya, penguatan kebijakan dan tata kelola organisasi, integrasi teknologi melalui implementasi learning management system, dan yang fundamental, perubahan budaya pembelajaran di lingkungan kementerian. Regulasi ini bertujuan melahirkan ASN yang profesional, adaptif, dan berintegritas. Yang menjadi produk utama proyek perubahan yang saya ambil adalah Peraturan Menteri Imigrasi Pemasyarakatan tentang manajemen pengembangan kompetensi ASN di lingkungan Kementerian Imigrasi Pemasyarakatan. Namun dalam jangka pendek, karena mempertimbangkan keberlakuan di tahun 2025, kami membuat dalam bentuk keputusan menteri terlebih dahulu. Tentunya regulasi ini kami rancang sebagai instrumen transformasi untuk menciptakan ekosistem pembelajaran yang terintegrasi, modern, dan efisien. Regulasi ini meningkatkan akses pengembangan kompetensi bagi ASN di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Tentunya dengan adanya peraturan ini, setiap ASN di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan akan memiliki akses pengembangan kompetensi yang adil, transparan, dan berbasis data. Tidak lagi parsial, hanya semata administratif, tapi benar-benar terukur dan yang terpenting berkelanjutan. Regulasi ini diharapkan membentuk budaya kerja ASN yang lebih profesional dan mendukung pencapaian agenda nasional secara berkelanjutan. Dalam jangka panjangnya, tentu organisasi berharap bahwa regulasi ini bukan hanya menjadi pedoman teknis semata, akan tetapi menjadi simbol perubahan budaya kerja dari sekadar training oriented menuju learning oriented. Dengan begitu, ASN di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan akan siap menjawab tantangan global sekaligus mendukung agenda reformasi birokrasi dan visi besar Indonesia Emas 2045. Di bawah kepemimpinan Menteri Agus Andrianto, Kemenimipas berkomitmen membangun SDM unggul melalui pengembangan kompetensi berkelanjutan. Manfaat yang ditawarkan sangat signifikan, di antaranya, bagi instansi, kapasitas kelembagaan akan meningkat dengan pengelolaan ASN yang lebih terstruktur dan berorientasi hasil, kolaborasi dengan stakeholder seperti LAN, BKN, dan Kemenpan RB akan terbuka dan mewujudkan sinergi menuju birokrasi kelas dunia. Dan bagi masyarakat, dampak nyatanya adalah pelayanan publik yang lebih cepat, responsif, dan berintegritas, karena didukung oleh ASN yang berkompeten. Keputusan menteri ini bukan hanya sekedar produk birokrasi, melainkan simbol transformasi dan modernisasi tata kelola sumber daya manusia kementerian. Dengan tata kelola pengembangan kompetensi yang sistematis,
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan siap mendukung visi Indonesia Emas 2045.